buku harian seorang istri itu memang ceritanya tentang konflik keluarga. Apakah para kru, tetapi insya Allah dengan protokol kesehatan yang dijalankan dengan baik, kemudian dari pihak perusahaan juga selalu memberikan fasilitas yang terbaik buat kita semua, ya insya Allah semuanya berjalan dengan baik sehingga tetap bisa menghasilkan karya-karya untuk menghibur. Tapi ada sedikit rasa ketakutan juga nggak sih? Kalau ditanya takut pasti ada, tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah saya siap untuk menyerah dengan ketakutan saya? Tentu saja tidak. Buktinya saya masih ada di sini sampai sekarang. Di setiap hari rasanya gimana sih? Bosan kah atau gimana? Gak mungkin bosen. Saya punya suami, punya karir, punya profesi, punya kehidupan sekarang ini karena dunia seni peran. Jadi nggak mungkin bisa bosen. Saat lagi break shooting, biasanya apa sih yang dilakuin? Biasanya sih baca scene-scene berikutnya supaya nanti pada saat masuk set udah siap. Yang kedua nyemil. Yang ketiga nelpon sama orang-orang tersayang lah. Nah kalau kayak di sini kan jauh dari kayak minimarket atau segala macam. Biasanya kayak cemilan segala macam emang udah dipersiapin dari rumah atau masak sendiri atau gimana? Masak sendiri kayaknya agak susah. Tapi kan sekarang kita sudah dilengkapi dengan para ojek online yang siap membantu setiap saat. Kalau makanan itunya bawa dari rumah apa ikut yang di sini aja? Ikut yang di sini, kalau bawa dari rumah kejauhan. Lagian Lagian juga di sini udah disiapin makanannya juga udah 4 sehat 5 sempurna kok. Oke, sinetron buku harian seorang istri itu memang ceritanya tentang konflik keluarga. Di sini peran saya Farah Buana, ibunya dari peran utamanya Dewa Buana, ibu mertuanya dari Nana Buana. Nah, biasanya orang-orang tuh selalu bilang, Mbak Dian kenapa sih kok perannya galak banget? Loh memang ceritanya Farah Buana itu galaknya minta ampun. Terus kenapa sih mau jadi peran antagonis? Karena dalam setiap cerita harus ada antagonis dan protagonis. Kalau semua orang nggak mau jadi antagonis, terus ceritanya jadi apa? Penyuluhan dong, kalau nggak dokumenter, ya nggak sih? Ya, makanya kenapa saya senang banget sama peran saya di sini, karena ini keluar dari pribadi saya yang sehari-hari. Saya di sini berperan, bukan membawa diri saya sendiri. Dan buat saya dalam berseni peran, kalau mendapatkan peran yang keluar dari pribadi saya sehari-hari, itu justru rasanya lebih menjadi satu tantangan. Dan di usia saya yang sekarang masih punya tantangan seperti itu adalah satu rezeki, ya, satu kesempatan yang mungkin nggak setiap kali bisa datang. Biasanya kalau lagi santai nunggu break ngapain aja sih kegiatannya? Kalau lagi santai, biasanya sih saya lebih banyak ke istirahat. Secara sudah butuh waktu lebih banyak untuk mengumpulkan energi. Udah nggak muda lagi, jadi mungkin biasanya lebih ke istirahat. Kemudian karena jarak lokasi yang cukup berjauhan, ya biasanya berkomunikasilah dengan orang-orang tersayang. Biasanya dibatasin nggak sih untuk waktu syuting untuk sekarang? Nggak usah dibatasin, tapi ini memang sudah ada jam kerja yang alhamdulillah selama ini selalu ditepati. Makin kesini Mbak ngelihatnya kalau untuk syuting makin bikin nyaman pemain ya, maksudnya nggak yang berhari-hari sampai segala macam sampai tengah malam. Karena pemain itu kan bekerja dengan menggunakan kekuatan emosi. Kalau misalnya tidak dibuat nyaman, mungkin akan menghambat kemampuannya dalam mengekspresikan peranannya.